Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku di pertemuan ke-10 dan 11. Pertemuan ke-10 kita membahas tentang inflasi dan pertemuan ke-11 kita membahas tentang pengangguran. Nah, kita membahas tentang inflasi dulu ya teman-teman. Jadi, pengertian inflasi yang pertama itu ada tiga komponen inflasi, ada tiga komponen pengertian inflasi. Ini aku ringkas aja biar kalian mudah memahami dan mudah hafalnya ya. Yang pertama, inflasi disebut juga dengan kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus dan mengakibatkan penurunan nilai mata uang atau nilai mata uang menjadi tidak berharga. Lalu, kalau kita membahas tentang inflasi, sebenarnya bahasan selanjutnya adalah indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen biasa disebut juga itu dalam soal itu biasanya CPI atau IHK. Jadi, indeks harga konsumen itu sebenarnya apa? Indeks harga konsumen itu sebenarnya indikator atau indeks atau nilai. Di mana pengertian dari IHK itu adalah menghitung perubahan harga yang terjadi pada waktu tertentu, waktu yang diinginkan, dan dikarenakan karena adanya konsumsi oleh masyarakat. IHK ini cara mencarinya adalah IHK sama dengan harga umum tahun X dibagi harga tahun dasar dikali 100. Misalkan, carilah IHK tahun 2005. Berarti IHK tahun 2005-nya adalah harga umum tahun 2005 dibagi harga tahun dasar biasanya sudah diketahui dan dikali 100. Lalu setelah kita mencari IHK, biasanya soal selanjutnya itu adalah mencari laju atau tingkat inflasi. Dengan rumus, tingkat inflasi sama dengan IHK tahun ini dikurang IHK tahun terakhir dibagi IHK tahun terakhir dikali 100%. Nanti kita langsung eksekusi ke contoh soal aja ya teman-teman, biar langsung paham. Nah, karena tadi aku bahas tentang IHK itu adalah perubahan harga yang diakibatkan karena konsumsi oleh masyarakat. Nah, ini ada 7 kelompok masyarakat mengeluarkan uang atau mengkonsumsi uang tersebut menjadi suatu proses konsumsi gitu. Yang pertama itu ada bahan makanan, uang itu dikeluarkan untuk bahan makanan. Yang kedua untuk makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Yang ketiga perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Yang keempat sandang. Yang kelima kesehatan. Yang keenam pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Serta yang ketujuh prioritas terakhir adalah transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sampai sini kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung jawab di kolom komentar ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada dari tadi kita membahas tentang inflasi nih, inflasi IHK, CPI, laju inflasi. Sebenarnya dampak inflasi itu apa sih? Kenapa penting banget gitu kan dibahas di Indonesia lah intinya. Nah, inflasi itu kan tadi perubahan harga yang terjadi secara terus-menerus gitu kan. Kenaikan harga yang terus-menerus naik gitu. Sehingga menurunkan nilai mata uang. Lalu dampak inflasi itu sebenarnya apa? Yang pertama adalah menggerus daya beli. Hal ini tentu terjadi dong karena kan misalkan harga suatu barang X itu tadinya 50.000 tiba-tiba naik menjadi 150.000. Otomatis daya atau minat konsumsi masyarakat itu cenderung menurun dong karena dia lebih berpikir untuk lebih baik uangnya saya tabung saja gitu kan. Lalu yang kedua tentunya merugikan konsumen. Karena ibaratkan inflasi adalah perubahan atau kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus. Harga terus-terusan menaik, tapi pendapatan yang dia terima itu stabil atau bahkan malah turun karena Indonesia mengalami resesi gitu kan. Tentunya akan merugikan konsumen karena selain daya beli konsumen semakin menurun, juga konsumen cenderung untuk menghemat gitu dan menabung tentunya atau saving daripada konsumsi. Lalu yang ketiga adalah mempengaruhi kemampuan ekspor karena di barang-barang di dalam negeri itu tidak berharga, maka dari itu dia lebih baik menjualnya ke luar negeri gitu. Lalu yang keempat mempengaruhi minat menabung seperti yang udah aku katakan tadi bahwa karena harga-harganya mahal, orang-orang cenderung untuk lebih baik saya menabung aja daripada uangnya saya belikan untuk barang yang habis pada hari itu juga gitu kan. Tentunya akan boros kan, akhirnya dia lebih memilih untuk saving. Dan yang kelima adalah mempengaruhi kestabilan rupiah. Kan memang benar dari pengertian inflasi itu sendiri adalah membuat nilai mata uang rupiah di luar negeri itu semakin tidak berharga. Ini berkaitan dengan terjadinya resesi.
Lalu ada, dari tadi kita membahas tentang inflasi, IHK. Kalau dipikir-pikir, IHK sama GDP deflator hampir sama nih persamaannya gitu kan. Sebenarnya GDP deflator sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-8. Nah, lalu sebenarnya apa sih perbedaan antara GDP dan IHK itu? Jadi GDP atau Gross Domestic Product deflator, dia itu adalah perubahan harga, sama-sama perubahan harga dengan IHK, namun terjadi pada saat ini, pada saat sekarang, atau sedang terjadi. Sedangkan kalau IHK, dia itu perubahan harga yang terjadi pada tahun tertentu. Misalkan, tahun sekarangnya tahun 2008, tapi dia ingin menghitung IHK atau CPI pada tahun 2005 misalkan. Nah, lalu kalau pada GDP, dia itu membahas tentang fixed basket atau keranjang belanja yang sudah dipastikan dia membeli gitu. Sedangkan kalau CPI atau indeks harga ini, dia itu cenderung ke pembagian P. Pembagian P ini artinya dia ini lebih memilih untuk mengalokasikan barang-barangnya terhadap 7 kelompok yang tadi itu gitu. Nah, lalu tadi kita membahas tentang pembagian P. Sebenarnya pembagian P itu ada apa aja gitu kan. Jadi, teman-teman, pembagian P itu yang pertama itu ada substitusi bias, ada introduksi produk baru, dan yang ketiga ada perubahan kualitas yang tidak dihitung. Yang pertama, substitusi bias. Substitusi, kita pahamin dari kata per kata dulu. Substitusi itu apa sih? Substitusi itu kan pengganti kan, menggantikan. Sedangkan komplementer melengkapi. Bias, kata bias itu apa? Bias itu ngebayang gitu. Atau bahasa kita itu ngawang, kita nggak jelas gitu. Nah, begitupun sama dengan pembagian P pada IHK. Yang pertama itu adalah substitusi bias. Artinya, pada substitusi bias, indeks harga konsumen tidak memperhatikan atau tidak mengakomodasi harga yang terjadi. Jadi misalkan gini, ada kopi harganya itu tadinya 2.000, tiba-tiba melonjak menjadi 10.000. Nah, otomatis pola pikir masyarakat itu akan terdoktrin untuk memilih barang yang senilai dengan kopi tapi harganya lebih miring. Contohnya adalah teh. Nah, jadi pada substitusi bias ini adalah pola pikir masyarakat itu berusaha untuk menggantikan barang dengan barang lain yang mutunya sama tapi harganya lebih murah gitu. Lalu ada introduksi produk baru. Namanya juga introduksi kan. Intro itu perkenalan gitu kan. Ibaratnya itu launching produk baru. Sehingga memunculkan adanya saingan atau kompetitor yang perubahan harganya tentu lebih miring dan adanya output atau produk baru. Contohnya gini, perusahaan X memproduksi barang kopi nih. Harga kopinya 7.000. Perusahaan Y sama-sama memproduksi kopi, tapi dia bisa memikirkan dengan cara kopinya itu harganya diturunkan. Nah, nanti ini akan memunculkan saingan kan tentunya. Lalu yang ketiga adalah adanya perubahan kualitas yang tidak dihitung. Atau perubahan kualitas yang tidak dihitung ini jadi terserah mau mutunya seperti apa, yang penting harganya murah gitu. Itu yang disebut dengan pembagian P yang dialokasikan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai indeks harga konsumen dari masyarakat itu sendiri. Nah, lalu kita membahas tentang suku bunga. Suku bunga itu ada dua, teman-teman. Ada suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal, apa yang membedakan suku bunga nominal dengan suku bunga real? Suku bunga nominal itu terjadi pada saat sekarang dan berulang-ulang gitu. Artinya terjadi tiap waktu. Sedangkan suku bunga real itu adalah suku bunga yang terjadi pada saat pengujian tingkat inflasi kayak gitu. Nah, suku bunga nominal itu biasanya ada di rekening koran. Oke, kita sama-sama berimajinasi nih, teman-teman. Misalkan kita membuat rekening, ada tabungannya, terus ada rekening koran atau transactional journalnya kan. Nah, dalam rekening koran itu biasanya tercetak bunga-bunga yang dihasilkan dari kita bertransaksi. Nah, bunga-bunga itu dikatakan sebagai suku bunga nominal. Artinya pengembalian investasi. Di saat kita menabung ada bunganya. Nah, itu namanya dikatakan sebagai suku bunga nominal, yaitu pengembalian investasi dari yang kita lakukan. Lalu bagaimana nih kalau kita ingin menghitung nilai suku bunganya? Nah, cara menghitung nilai suku bunga itu disebut dengan indeksasi, yaitu suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangin laju inflasinya. Jadi kita biasanya suku bunga nominalnya udah diketahuin. Nah, laju inflasinya kita harus mencari terlebih dahulu dengan rumus laju inflasi. Oke.
Nah, dari pertemuan ke-10 tadi, ya, pertemuan ke-10 tentang inflasi, ada yang ingin kalian tanyain? Kalau misalnya ada yang kalian tanyain, kalian jawab di komen aja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-11. Ya, pertemuan ke-11 itu membahas tentang pengangguran. Tentu kalian udah tahu dong pengangguran itu apa sih gitu. Pengangguran itu orang yang tidak bekerja, Kak. Oke. Terus yang lain pengangguran itu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Oke, sama. Atau orang lain pasti menjawab pengangguran itu orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak mampu meningkatkan tingkat ekonomi suatu negara. Oke, itu juga benar. Sekarang kita ulas. Pengangguran. Kalau misalkan kita katakan pengangguran, ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui dulu baru kalian bisa membahas tentang pengangguran. Ada namanya penduduk usia kerja. Nih, penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia mampu dan siap untuk bekerja. Di Indonesia yaitu 15 tahun atau lebih. Nah, lalu ada namanya penduduk angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja adalah penduduk yang dia itu sudah legal jika dikatakan boleh bekerja gitu. Penduduk yang kalau misalnya dia kerja itu udah termasuk pekerjaan legal gitu, bukan lagi ilegal yang dia tidak boleh bekerja karena masih remaja. Enggak, artinya penduduk angkatan kerja ini adalah penduduk yang sudah masuk ke usia kerja gitu dan mampu untuk bekerja. Yaitu di Indonesia itu 15 tahun atau lebih. Nah, di sini didefinisikan lagi bahwa penduduk angkatan kerja itu dia itu bekerja atau dia punya pekerjaan namun sementara menganggur. Ini biasanya disebut dengan pengangguran atau setengah menganggur. Lalu, untuk yang ketiga, ada istilah yang ketiga yaitu penduduk bukan angkatan kerja. Kalau tadi ada penduduk angkatan kerja, sekarang penduduk bukan angkatan kerja. Sama-sama usianya 15 tahun atau lebih. Tapi penduduk bukan angkatan kerja itu adalah penduduk yang dia itu memiliki pekerjaan namun tidak mampu meningkatkan perekonomian suatu negara. Contohnya adalah bersekolah kan dia memiliki pekerjaan sebagai pelajar, tapi dia tidak meningkatkan perekonomian suatu negara kan. Selanjutnya, mengurus rumah tangga atau ibu rumah tangga, apakah dia menghasilkan profit atau keuntungan dari mengurus rumah tangga? Enggak kan. Lalu kegiatan lainnya yang tidak menghasilkan keuntungan, uang, material atau meningkatkan perekonomian suatu negara. Oke, sekarang kita udah membahas tentang penduduk bukan angkatan kerja, penduduk angkatan kerja, penduduk usia kerja. Lalu kita bahas sebenarnya bekerja itu apa sih gitu. Bekerja itu, teman-teman, merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ada profit yang dia dapatkan gitu. Ada gaji yang dia dapatkan, pendapatan yang dia dapatkan. Nah, biasanya ada minimal waktunya. Minimal waktu dia bekerja itu adalah 1 jam. Minimal seseorang dikatakan bekerja dan menghasilkan uang adalah minimal 1 jam dan membantu usaha ekonomi atau membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Oke, udah sampai sini udah paham dong ya, pasti definisi tentang bekerja, tentang pekerja, tentang angkatan kerja dan juga usia kerja. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pengangguran itu sendiri. Jadi jenis pengangguran itu ada 3 teman-teman. Ada pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah menganggur. Sekarang kita definisikan satu-satu. Pengangguran terbuka itu adalah ada 4 komponen dikatakan seseorang merupakan pengangguran terbuka. Yang pertama, dia mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha atau tidak mencari pekerja, tapi dia itu mungkin dapat pekerjaan. Dan yang keempat, belum mulai bekerja. Oke. Pengangguran terbuka dikatakan mencari pekerjaan di saat dia sedang mencari lowongan pekerjaan. Pengangguran terbuka dikatakan mempersiapkan usaha di saat dia sedang mempersiapkan atau membangun usaha, seperti toko. Tokonya baru dibangun nih, baru di semen, baru dibatain. Nah, itu namanya pengangguran terbuka karena dia belum menghasilkan uang, tapi dia sedang mempersiapkan usahanya. Yang ketiga, tidak mencari pekerja, tapi dia mungkin dapat pekerjaan. Contohnya adalah gini. Dia sudah melamar pekerjaan, tapi belum dipanggil-panggil, sudah interview, tapi belum ditelepon-telepon. Artinya dia tidak sedang mencari pekerjaan, tapi dia mungkin saja nih, ketika dia ditelepon, dia otomatis langsung dapat pekerjaan.
Nah, lalu yang keempat, dia belum mulai bekerja dan juga belum mulai mencari pekerjaan. Contohnya adalah fresh graduate. Misalkan, kita baru lulus nih, baru lulus S1. Otomatis kita masih pada fase istirahat atau istirahat sebentar lah ya gitu. Artinya kita belum mulai untuk mencari pekerjaan. Artinya kita masih menganggur tapi kita siap untuk bekerja. Nah, lalu yang kedua ada pengangguran terselubung dan yang ketiga setengah menganggur. Oke, ini sama-sama hampir sama nih definisinya. Jadi kita fokusin lagi nih pikiran kita teman-teman karena ini hampir sama banget pengertiannya. Aku definisikan sebagai contoh aja. Pengangguran terselubung adalah misalkan ada dia itu punya pekerjaan utama. Pekerjaan utama dia adalah sebagai supervisor. Misalkan supervisor kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Lalu kemudian dia merasa malamnya itu dia nganggur. Nah, itu dikatakan sebagai pengangguran terselubung. Artinya dia punya pekerjaan, tapi waktu yang dia alokasikan untuk bekerja itu cuma sedikit gitu. Artinya dia sama-sama aja menganggur, walaupun dia punya pekerjaan sebagai supervisor gitu. Lalu, yang ketiga, setengah menganggur. Oke, setengah menganggur kita definisikan sebagai ini. Dia itu punya pekerjaan, tapi dia bingung jelasin pekerjaan dia itu apa. Karena misalkan dari jam 7 sampai jam 10 pagi dia ngajar. Dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore misalkan dia sebagai ibu rumah tangga. Lalu dari jam 4 sore sampai jam 6 sore dia berjualan. Dari jam 6 sore sampai jam 10 malam dia sebagai bartender. Nah, itu nggak jelas. Dia itu punya banyak pekerjaan, tapi dia bingung pekerjaan utama dia itu apa. Makanya itu dikatakan dia itu masih menganggur, tapi setengah menganggur, walaupun definisinya dia sudah memiliki penghasilan. Oke, sama-sama Kak masih bingung, kenapa sih? Kan tadi katanya kalau misalnya dia punya penghasilan dia dikatakan sebagai pekerja. Oke, dia memang bekerja, tapi dia itu setengah bekerja, setengah menganggur. Karena dia itu waktu pengalokasian dia untuk bekerja dan menganggur itu gak sama gitu, banyakan menganggurnya daripada bekerjanya, atau kebanyakan pekerjaan yang dilakukan sehingga dia tidak tahu pekerjaan utama dia itu apa gitu. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanya aku ingetin lagi, bisa langsung komen di kolom komen ya teman-teman. Lalu kita bahas tentang pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Ada 4, ada struktural, ada konjungtural, ada friksional, dan musiman. Oke, sekarang kita bahas gini. Pengangguran berdasarkan struktural. Misalkan, dalam suatu perusahaan, aku definisikan dengan studi kasus aja ya teman-teman. Misalkan dalam suatu perusahaan tersebut memiliki head office yaitu pekerja X. Nah, namun si pekerja X ini ternyata memiliki kemampuan yang tidak sebanding dengan fresh graduate yang baru melamar. Nah, sehingga si pekerja X ini di PHK karena kemampuannya itu rendah gitu, kemampuannya itu di bawah dari yang si pelamar tersebut. Oke, pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, pengangguran struktural. Kalau kita katakan tadi udah aku jelaskan ya. Jadi pengangguran struktural itu adalah pengangguran di mana para penganggur ini tidak bekerja karena dia itu tidak memiliki kemampuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan tersebut menginginkan kemampuan dalam mendesain, tapi dia nggak bisa mendesain. Nah, itu dikatakan dia sebagai pengangguran yang terjadi karena struktural yang tidak sesuai. Lalu ada pengangguran konjungtural atau siklikal. Oke, ini gampangnya yang terjadi pada saat sekarang aja, yaitu COVID-19. Jadi pengangguran konjungtural itu adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya permasalahan ekonomi gitu, atau penurunan jumlah produksi. Oke, paham ya? Jadi kalau pengangguran konjungtural itu pengangguran yang terjadi karena adanya penurunan jumlah produksi atau permasalahan ekonomi seperti masalah COVID-19 sehingga dia di PHK. Lalu ada friksional. Jadi pengangguran friksional ini teman-teman, kalau pengangguran friksional ini salah satunya itu adalah disebabkan karena sulitan mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan wilayah geografis. Misalkan urbanisasi dari desa ke kota. Itu tentu sulit mencari pekerjaan dari orang desa ke kota gitu kan. Karena bahasa mereka aja berbeda. Lalu ada pengangguran musiman. Oh, ini sangat gampang teman-teman.
Pengangguran musiman itu contohnya adalah yang terjadi pada para petani. Mereka hanya bekerja dan mendapatkan uang pada saat musim panen atau musim tanam saja. Selebihnya mereka uangnya dari mana? Ya mereka mencari pekerjaan lain gitu. Tapi saat itu juga mereka disebut juga sebagai pengangguran musiman. Lalu sebenarnya penyebab pengangguran itu apa sih, Kak? Penyebab pengangguran itu ada yang pertama adalah urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota, orang merantau. Terus adanya PHK, putus hubungan kerja, terus adanya kompetisi, artinya banyak orang yang lebih sangat ingin bersaing gitu. Dan ini yang paling penting, lapang pekerjaan lebih kecil jumlahnya, lebih sedikit daripada para pencari kerja. Itu yang terjadi sekarang, teman-teman. Dan yang kelima adalah ekspor dari negara-negara berkembang. Karena negara berkembang itu cenderung mengeksporkan barang-barangnya sehingga tidak dibutuhkan tenaga kerja gitu. Oke, lalu dampak pengangguran itu apa sih sebenarnya? Tentu kalian juga bisa berpikir lah ya. Dampak pengangguran itu menurunkan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita seperti di poin 5, terus menurunkan aktivitas perekonomian, meningkatkan biaya sosial, menurunkan permintaan negara, dan menurunkan tingkat keterampilan. Mengapa meningkatkan biaya sosial? Karena ibaratnya gini, dalam suatu rumah hanya satu yang bekerja, 4 orang menganggur. Jumlah yang dikeluarkan untuk biaya konsumsi aja udah mahal gitu kan, sedangkan biaya pemasukan mereka cuma hanya bergantung pada satu orang. Jadi biaya sosial mereka juga bertambah. Lalu kita udah bahas tentang bekerja, pengangguran, terus angkatan kerja. Lalu apa sih sebenarnya kerja? Ada 3 poin penting. Ada yang dikatakan sebagai employment. Employment itu adalah jumlah pekerja dengan pekerjaan penuh. Artinya dia punya pekerjaan pasti. Unemployment atau pengangguran yaitu jumlah orang yang tidak punya pekerjaan tapi aktif mencari pekerjaan. Lalu yang ketiga, angkatan kerja atau labor force. Jadi, angkatan kerja ini adalah jumlah dari employment dengan unemployment. Artinya, jumlah orang yang bekerja atau punya pekerjaan penuh ditambah dengan jumlah orang yang tidak punya pekerjaan tapi sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, sekarang inti dari pembahasan pertemuan 11 adalah kita ingin mencari berapa sih tingkat penganggurannya. Tingkat pengangguran itu, teman-teman, dibentuk dalam hasil persentase angkatan kerjanya. Jadi, cara mencari tingkat pengangguran adalah seberapa besar pengangguran dalam suatu negara dibagi jumlah angkatan kerja di suatu negara tersebut dikali 100. Jadi nanti hasilnya adalah dalam bentuk persentase. Jadi tingkat pengangguran itu nanti kita langsung eksekusikan di contoh soal aja ya teman-teman. Oke, cukup sekian materinya. Kalau ingin ada yang ditanyakan bisa langsung tanyain di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah, ini untuk soal yang pertama, contoh soal yang pertama tentang pengangguran. Jika suatu negara memiliki jumlah penduduk sebanyak 200 juta jiwa, 100 juta jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja di negara tersebut, dan jumlah orang yang bekerja sebanyak 80 juta jiwa. Maka berapa sih besarnya tingkat pengangguran di negara tersebut? Nah, nanti jawabannya ada di video selanjutnya ya. Contoh soal tadi diketahuin jumlah penduduknya 200 juta, angkatan kerjanya 100 juta, pekerja atau employment-nya 80 juta. Lalu yang ditanyakan berapa tingkat penganggurannya? Aku singkat TP ya. Nah, untuk mencari tahu tingkat penganggurannya, yang pertama kita harus cari tahu adalah berapa unemployment-nya atau penganggurannya. Dengan rumus angkatan kerja dikurang employment atau para pekerja, yaitu 100 dikurang 80 juta. Berarti unemployment-nya adalah 20 juta. Lalu, untuk mencari TP-nya, rumus TP itu adalah unemployment dibagi angkatan kerja dikali 100. Berarti TP-nya sama dengan 20 dibagi 100 dikali 100. Ini dalam persen ya, karena hasilnya persentase. Sehingga TP-nya sama dengan coret-coret 20%. Jawabannya adalah C. Nah, ini ada soal yang kedua nih teman-teman. Contoh soal yang kedua itu misalkan diketahui CPI atau indeks harga konsumen keranjangnya itu 10 daging sapi, 20 ayam, yaitu diketahui tahun 2004, 2005, dan 2006. Ini kalian pahamin dulu ya tabelnya. Terus diketahui lagi bahwa keranjang CPI-nya harganya itu 120 pada tahun 2004. Dengan 2004 ini dikatakan sebagai tahun dasar. Yang ditanyakan, hitung CPI atau IHK pada tahun 2005 dan berapa sih tingkat inflasi IHK tahun 2005 sampai 2006.
Contoh soal yang kedua, diketahui ada tabel, terus ada 10 daging sapi, 20 ayam, harga CPI dasar tahun 2004 itu 120, dan yang ditanya itu CPI atau IHK 2005 dan inflasi dengan IHK 2005 sampai 2006. Kita jawab. CPI tahun 2005, rumus CPI itu adalah harga dia dibagi harga tahun 2005 dibagi harga tahun dasar dikali 100. Nah, harga tahun 2005-nya ini kan tahun 2005 itu, tapi dia diketahui bahwa ada 10 daging sapi dan 20 ayam dengan harganya itu 5 dan 5. Berarti 5 dikali 10 daging sapi ditambah 5 dikali 20 ayam dibagi harga dasarnya 120 dikali 100. Berarti totalnya ada 50 tambah 100, berarti 150 dibagi 120 dikali 100. Nah, sama dengan kita kalkulasiin 15 dibagi 12 dikali 100 sama dengan 125. Jadi CPI 2005-nya adalah 125. Lalu yang ditanya yang kedua adalah inflasi 2005 sampai 2006. Berarti kalau inflasi itu kan kita butuh data CPI tahun 2005. Kan udah diketahui 125 sama CPI tahun 2006. Nah, ini perlu kita ketahui nih. Berarti harga 2006 dibagi harga dasar dikali 100. Nah, harga 2006-nya itu berarti kan 9 sama 6 kan, 9 dikali 10 ditambah 6 dikali 20 sama dibagi 120 dikali 100. Berarti CPI 2006-nya sama dengan 90 tambah 120 berarti 210 dibagi 120 dikali 100. Coret-coret. Kan kita kalkulasiin 21 dibagi 12 sama dengan 175. Nah, ini CPI 2006-nya sama dengan 175. Oke, sekarang kita cari inflasinya. Persen inflasi atau tingkat inflasi sama dengan harga IHK atau CPI ya. CPI tahun 2006 dikurang CPI 2005 dibagi CPI 2005 dikali 100%. Sama dengan 175 dikurang 125 dibagi 125 dikali 100%. Sama dengan 50 dibagi 125 kali 100%. Sekarang kita hitung. Dibagi 125 dikali 100. Sama dengan, jadi di sini ya. Jadi persen inflasinya sama dengan 40%.